You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Mantan kepala kru Alien ungkap Francesco Bagnaia tidak akan kalahkan Marc Marquez usai tahu buruknya motor Ducati 2023. Kebangkitan Marc Marquez di persaingan MotoGP sudah terlihat saat dia mengendarai Ducati 2023 sebagai pembalap Gresini yang merupakan tim satelit Ducati. Hasil ini membuat banyak orang berharap bisa melihat Marquez pada tahun keduanya mengendarai motor Ducati dan sebagai pembalap resmi untuk pabrikan Borgo Panigale. Pembalap 32 tahun itu menunjukkannya dengan menyapu bersih kemenangan pada sprint race serta balapan utama MotoGP Thailand dan MotoGP Argentina setelah sebelumnya merebut pole position. Hasil ini menunjukkan perbedaan yang jelas dibandingkan dengan hasil rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Bagnaia dalam tahun kelima bersama skuad Ducati, belum berhasil mengamankan posisi yang lebih baik daripada podium ketiga yang diperolehnya hingga GP Argentina, yang diakhirinya di posisi keempat. Salah satu orang yang tidak meragukan potensi juara dunia MotoGP 6 kali itu adalah kepala kru Gresini, Frankie Carchedi. Carchedi yang menjadi kepala kru Marquez dan melihat kinerjanya selama 2024. Frankie telah memberitahu saya selama 6 bulan, aku mantan pembalap dan analis TNT Sports, Neil Hudson dilansir bolasport.com dari GP1. Jelas dia adalah kepala kru Marc tahun lalu. Jadi dia melihat betapa ruginya Ducati 2023 dibandingkan 2024. Menurut pendapatnya dan dia punya datanya. Selisihnya antara 0,4 dan 0,6 detik per putaran. Dia berkata, jika Anda menempatkan Marc di motor yang sama dengan Pecco, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Mengapa demikian? Karena Marc pembalap yang lebih baik. Menurut juara dunia Superbike 2023, potensi Marquez pada awal musim ini sebanding dengan apa yang ia tunjukkan pada 2014. Saat itu adalah musim di mana ia meraih gelar MotoGP keduanya, memenangkan 10 balapan pertama tahun tersebut dan total 13 GP dari 18 GP di kalender MotoGP dalam semusim. Pada 2014, Honda adalah motor terbaik dan Marc adalah pembalap terbaik dengan motor terbaik, kata Haji Shen. Setelah itu, Honda tidak membaik, semua orang membaik. Jadi, semua kemenangan itu, semua kejuaraan dunia itu, semua kesuksesan itu, Marc menjadi pembalap yang lebih baik, bukan dengan motor terbaik. Setelah 2019, Marquez cedera dan kemudian kita berakhir di sini pada 2025 dia menjadi pembalap terbaik berada di motor terbaik. Mantan pembalap Inggris Michael Laverty juga yakin bahwa Marquez tengah dalam kondisi terbaiknya. Marc Marquez dalam kondisi prima. Ia menemukan jati dirinya kembali setelah mengalami patah lengan, menjalani operasi, dan rehabilitasi, ujar Laverty. Ia mengevaluasi kembali karirnya, kembali ke tim pabrikan. Dia memiliki motor pabrikan, jadi senang melihat semuanya kembali seperti semula dan ia mampu menunjukkan kemampuannya, yang tidak pernah diragukan. Sementara itu, Francesco Bagnaia merendah untuk Marc Marquez, ada sikap respek walau belum menang pada MotoGP 2025. Francesco Bagnaia menunjukkan rasa bangganya mendapatkan rekan setim yang hebat sekelas Marc Marquez di tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025. Tim pabrikan Ducati memiliki kekuatan yang luar biasa pada MotoGP 2025 melalui dua rider andalan mereka, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Dominasi pabrikan Italia itu sudah terpancar dalam dua seri pertama musim ini di Thailand dan Argentina melalui sosok Marquez dengan aksinya di lintasan. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut tidak terbendung untuk mengukir kemenangan di dua seri tersebut pada sesi sprint dan balapan utama. Hasil ciamik yang didapatkan Marquez tersebut cukup berbeda dengan apa yang ditunjukkan Francesco Bagnaia sebagai rider yang lebih senior di Ducati. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut belum begitu maksimal dalam memacu Desmosedici EP25 walau hasil akhir belum sesuai dengan harapannya. Pada seri pembuka musim ini yang bergulir di Thailand, Bagnaia mengakhiri sesi sprint dan balapan utama dengan berada di urutan ketiga. Walau masih meraih hasil yang sama pada sesi sprint, juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 itu sedikit mengalami penurunan pada balapan utama di Argentina.
Bagnaia menuntaskan 25 putaran penuh pada GP Argentina di Autodromo Termas de Rio Hondo dengan menduduki posisi keempat. Jelas ini membuat rider Italia itu semakin tertinggal dari Marquez yang kokoh di puncak klasemen dengan menorehkan 74 poin. Walau terpaut 2 peringkat dengan selisih 31 poin, Bagnaia tidak menunjukkan sikap gusarnya karena masih kalah dari Marquez dari hasil yang dia peroleh. Rider berusia 27 tahun tersebut bahkan menunjukkan sikap merendah di mana dia bisa belajar banyak dari seorang Marquez. Saya memiliki rekan setim yang merupakan juara dunia 8 kali, dan Anda hanya bisa belajar darinya dalam hal berkendara, ucap Bagnaia, dilansir dari Motosan. Kendati demikian, Bagnaia tak menampik adanya atmosfer rivalitas internal antara dirinya dan peraih 8 gelar juara dunia itu. Walau sama-sama berlabel sebagai juara dunia, Bagnaia juga menegaskan bahwa persaingannya dengan Marquez masih berada dalam jalur saling menghormati. Sikap respek akan selalu ditunjukkan Marquez dan Bagnaia walau keduanya sangat berhasrat meraih kemenangan ketika berada di atas lintasan balap. Pada balapan akhir pekan pertama, segalanya akan menjadi lebih serius, kata Bagnaia. Ini bukan lagi hubungan di mana kami bekerja sama, tetapi hubungan di mana kami berjuang untuk menang. Tapi akan selalu ada rasa hormat. Karena apa yang selalu saya cita-citakan adalah memiliki rasa hormat yang tinggi kepada rekan setim saya dan dia juga memiliki rasa hormat yang tinggi kepada saya. Dan saat ini, saya pikir kami sangat berada di jalur tersebut, imbuhnya. Perlahan, Ducati bedah masalah yang membuat Pecco Bagnaia sering kalah dari Marc Marquez. Tim Ducati Lenovo terus memutar otak untuk menemukan masalah sebenarnya yang sedang dialami Francesco Bagnaia pada awal musim MotoGP 2025. Musim yang diprediksi jadi musim sengit antara Francesco Bagnaia dengan Marc Marquez, justru memberikan gambaran bak bumi dan langit. Marquez yang baru debut bersama tim pabrikan Borgo Panigale, melesat tajam dengan telah menyapu bersih 2 seri perdana yaitu GP Thailand dan GP Argentina. Sedangkan Bagnaia, dia mengalami penurunan hasil. Setelah selalu podium 3 hingga sprint GP Argentina, juara dunia 3 kali itu justru tampil kurang greget hingga gagal podium pada balapan utama Argentina. Setelah seri Argentina, Bagnaia sendiri tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Mendapatkan podium 3 atau finish 5 besar mungkin terlihat sudah cukup memuaskan bagi pembalap lain. Namun bagi Bagnaia, raihan tersebut sama saja aib karena tujuannya adalah menang balapan. Kuncinya adalah untuk mencari perasaan saya lagi, kata Bagnaia setelah balapan di Argentina. Karena dengan itu, saya bisa berjuang untuk menang, bukan sekadar tempat keempat. Itu bukan tempat saya, bukan juga podium 3. Kami harus tetap fokus dan menyadari bahwa kecepatan asli saya belum muncul. Saya tahu seberapa cepat yang saya bisa tunjukkan, jadi kami harus menyelesaikan masalah kami dahulu, tandasnya. Penuturan Bagnaia merujuk pada perasaan dia yang belum mantap dalam menggeber motor baru Ducati, Desmosedici EP25. Usut punya usut, murid Valentino Rossi tersebut kesulitan melibas tikungan ke kiri yang di sisi lain adalah kekuatan terbesar Marquez. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi. Tardozzi mengatakan bahwa saat ini, tim mereka terus bekerja keras agar tidak membiarkan Bagnaia larut dalam masalah. Saya baru saja berbicara dengan Pecco Bagnaia, kata Davide Tardozzi kepada TNT Sports, dikutip Bola Sport dari Motosan S. Dia agak memiliki masalah dengan motornya, yang membuatnya tidak nyaman di tikungan kiri, jelas pria yang dikenal ekspresif tersebut. Skuad si merah berusaha mencari akar permasalahan yang membuat penyumbang 2 gelar bagi mereka di kelas para raja belum nyaman. Tardozzi juga menegaskan bahwa Ducati tidak akan membiarkan hasil kontras antara Bagnaia dan Marquez terus berlanjut. Saya tidak merasa ada tekanan yang dirasakannya. Hanya saja, ada sesuatu yang belum kami pahami, bahkan dia sendiri, kata Tardozzi. Ada sesuatu yang kurang dalam pengaturan, ada sesuatu yang masih kurang dalam membantu dia, yang mana perlu kita bicarakan. Saya pikir Pecco tidak melaju secepat seperti yang dia lakukan pada akhir musim lalu dan dia tidak percaya diri dengan bagian depan motornya. Itulah masalah yang kita lihat dalam data, dibandingkan dengan tahun lalu. Saya yakin kami akan membantunya, kata Tardozzi optimistis. Sementara itu, jadikan Valentino Rossi hingga Marc Marquez contoh, Jack Miller kasih paham Aprilia, aturan adalah aturan.
Pembalap Yamaha, Jack Miller agaknya tak segan memberikan respons keras terkait permintaan Aprilia. CEO Aprilia, Massimo Rivola diketahui ingin membuat peraturan baru yang memungkinkan para pembalap yang cedera bisa melakukan tes secara privat sebelum kembali membalap. Jika aturan ini disetujui dan langsung diterapkan, tentu Aprilia dan pembalapnya, Jorge Martin akan sangat diuntungkan. Mengingat, Martin mengalami cedera yang membuatnya melewatkan serangkaian tes dan beberapa seri awal MotoGP. Terkait masalah ini, beberapa orang telah memberikan responsnya termasuk Davide Tardozzi dari Ducati dan Marc Marquez. Tardozzi menentang permintaan aturan itu, mengingat mereka juga pernah merasakan hal yang sama saat bersama Enea Bastianini tapi tidak ada yang memberi Ducati kesempatan untuk melakukan itu. Meski begitu, Tardozzi tak sepenuhnya menolak gagasan aturan tersebut. Menurutnya, aturan itu bisa diterapkan tapi agar adil harus dimulai musim depan, bukan musim ini. Senada dengan Tardozzi pembalap Ducati, Marc Marquez juga berpikiran serupa. Aturan itu akan bagus untuk diterapkan musim depan, bukan saat ini. Sementara Tardozzi dan Marc Marquez menunjukkan penolakan dengan cukup halus, Jack Miller lebih belak-belakan. Pembalap peramak Yamaha itu dengan tegas menolak bahkan membawa-bawa nama apa yang terjadi pada Valentino Rossi dan Marc Marquez sebagai contoh. Ini adalah MotoGP dan peraturannya sudah seperti itu sejak dulu, kata Miller kepada Motorsport. Jika kita kembali ke masa ketika Valentino Rossi mengalami patah kaki dan sebagainya. Juga berarti Marc Marquez, misalnya, yang absen hampir sepanjang musim. Mereka hanya mampu melakukan tes yang diberikan. Begitulah cara kerjanya. Aturan tetaplah aturan, sangat disayangkan bagi Martin dan Aprilia, tapi itulah kartu yang mereka dapatkan tahun ini, terang Miller. Rossi mengalami patah kaki pada tahun 2010 silam, pembalap berjuluk The Doctor itu lantas absen selama 4 putaran. Sementara itu, Marc Marquez harus absen cukup lama setelah mengalami kecelakaan di Jerez pada tahun 2020 lalu. Marquez dan Rossi kala itu juga harus tetap mengikuti aturan yang ada tanpa perubahan apapun.